hamba-Mu. Tuhan akan melawat umat-Mu hari ini melalui kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kami. Mujizat Allah terjadi hari ini. Yang kita berdoa. Amin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Pastor. Ya. Ya. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima mujizat Tuhan pagi hari ini. Silakan. Haleluya. Shalom. Shalom. Father, we thank you. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. We bless your name for this wonderful time in your presence. Kami memuji namamu untuk waktu yang indah ini di hadiratmu. We've come to worship you this morning. Dan kami datang untuk menyembahmu hari ini. Release your presence, Mari lepaskan hadiratmu, your power, kuasa, your glory kemuliaan upon us. atas kami. We are thirsty for you, Lord. Kami haus akan Engkau, Tuhan. And it's only you that can fill our thirst. Dan hanya Engkau yang dapat memuaskan kehausan kami. Dear Holy Spirit, Yaitu rohmu. breathe upon us Turun, bernafas, berhembus atas kami. with your power Dalam kuasamu, and your glory. dalam kemuliaan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Thank you very much, sir, Terima kasih Bapak Pendeta for the privilege to be here today. untuk satu kehormatan boleh berada di tempat ini hari ini. I'm so glad Dan saya sangat bersuka cita sekarang adalah hari ketiga yang saya di sini. Yang adalah di Surabaya. that we back. Thank you so much. Terima kasih banyak. Saya berkebaikan dan kebaikan. I want to thank God so much. Saya berterima kasih kepada Tuhan. All the pastors and elders of this church. Demikian juga kepada para pembela, para penatua, para pemilik gereja ini. Let me tell you about this assembly of God. Saya berbicara mengenai gereja GSA, gereja Kematan, This church made on my Christianity. dan dampak daripada gereja GSA Assembly of God ini kepada kekristenan saya. I say encourage you. Saya membagikan ini untuk membuat Bapak dan Ibu semakin bersemangat. This church was the first Pentecostal church that entered Nigeria. Jadi di Nigeria, gereja GSJA Assembly of God ini adalah gereja yang pertama masuk ke Nigeria. Message of salvation was preached by this assembly. The whole church of Nigeria was basically the Orthodox church. Jadi kebanyakan dari gereja di Nigeria gereja ortodoks, gereja The whole church of Nigeria was saying, the father of revival in Nigeria is the people go to Nigeria to see the revival. Dan hari ini orang dari seluruh dunia itu datang ke Nigeria untuk melihat satu kebangunan rohani. This church Dan gereja ini adalah gereja yang akan awali terjadi kebangunan di Nigeria itu. and I believe that same God is here. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama. The first I ever heard people speak in tongues was
was in Assemblies of God Church. Jadi pertama kalinya saya mendengar orang berbahasa lidah itu di gereja Assembly of God, GSJA. The first transformation that happened in people's lives in Nigeria was at the Assemblies of God. Jadi perubahan transformasi pertama yang terjadi di gereja di Indonesia itu terjadi di gereja Assembly of God, GSJA ini. So for the rest of my life, I will have respect for this church. Jadi seumur hidup saya akan menghargai, menghormati gereja ini. I met this church, I preached in Jakarta of Assemblies of God Church. Dan kebetulan oleh anugerah Tuhan, saya tetap bertemu dengan gereja ini. Saya pernah berkhotbah di salah satu GSJA di Jakarta. I preached 3 times in that church in Jakarta. Dan selama beberapa bulan saya sudah berkhotbah selama 3 kali di gereja tersebut di Jakarta. And every day I worship with the church, I'm glad for one thing. Dan setiap kali saya menyembah dengan gereja itu, saya bersyukur buat satu hal. We were born Catholics. Sebenarnya saya ini terlahir dari keluarga Katolik. But when I was a child, Tapi ketika saya mulai menjadi anak kecil, there was one Assemblies of God Church that was close to where we stay. jadi di dekat tempat tinggal saya, ya ada gereja GSJA Assembly of God. So we'll go to church in the morning, 6 in the morning, we'll come back around 8 in the morning. Jadi biasanya pagi-pagi, ya kalau hari Minggu seperti ini, saya pagi jam 6 itu datang ke gereja Katolik, selesai jam 8. And that's when the Assemblies of God Church will start their service. Nah, itu adalah saat dimana jam 8 itu gereja GSJA itu memulai ibadah mereka. When they start to worship God, Dan ketika mereka itu mulai menyembah Tuhan, I begin to cry. saya mulai menangis. When they worship God, Ketika jemaat GSJA itu, yang di Nigeria itu mulai memuji Tuhan. Tuwaraya mama, Siya ombela, 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 eze Jesus. Tuwaraya mama, Siya ombela, ombela. Bapak Ibu I was akan crying as a child. saya itu akan menangis sesungguhkan seperti apa. Onyomere masia nobela ego, sinuya nobela ezoma, onyomamo eze Jesus tuwaraya mama, sinuya nobela nobela. I'm singing in my dialect. Dan saya ini bernyanyi menyembah Tuhan. But this was those songs that touched my spirit and soul. Dan lagu ini adalah lagu yang menyentuh, menjamah hati saya dan jiwa saya. So my mother called one of our family friends. Jadi kemudian itu ibu saya memanggil salah seorang teman daripada keluarga kami. I discovered every time you people are worshiping, my son is always interested. Jadi ketika saya menemukan ketika mereka ini beribadah So when I come back from the Catholic Mass, jadi setelah saya ikut misa gereja Katolik, I walk into assemblies saya itu datang ke gereja GSJA masuk. and I heard heaven and hell. Dan saya mendengar surga. And I saw itu adalah dampak yang membuat saya hari ini menjadi seorang Kristen. today, Hari ini I have a share with us. saya punya firman untuk kita berikan kita bersama. Why did I have to say this? Dan kenapa saya belum membagikan ini? Hari ini gereja Katolik ini belum menjadi gereja Pentakosta, But the impact of the church. tapi dampak daripada gereja ini Today, hari ini I want to share the topic that says, you were born again, saved to make an impact. saya ingin membagikan satu topik yang berkata, Bapak Ibu dilahirkan kembali, diselamatkan untuk membuat suatu dampak. You were saved
Bapak dan Ibu diselamatkan to make an impact. untuk membuat suatu dampak. You were saved Bapak dan Ibu diselamatkan not to just sit in church. bukan hanya untuk sekedar duduk di gereja. You were saved to make an impact in our generation. Tetapi Bapak dan Ibu diselamatkan untuk membuat dampak kepada generasi Bapak dan Ibu. Have you asked why did God save me? Pernah Bapak dan Ibu tanyakan kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Tapi jika saya bilang, beberapa tahun lalu Bapak saya tidak bisa ingat. Missionaries came to Africa. Ada para misionaris yang datang dari jadi pada waktu itu Afrika itu hanya agama sendiri Traditional religion. yang disebut sebagai agama tradisional Afrika. But when the missionaries came and preached Jesus to us, Tetapi ketika para misionaris itu datang dan memberitakan Yesus kepada kami, our parents abandoned those things and began to worship the living God. jadi orang tua kami itu mulai beribadah dan mulai memuji Tuhan, menyembah Allah yang hidup. So today, Jadi hari ini people pay the price for Africa to hear the gospel. orang itu membayar harganya, telah membayar harganya untuk agar benua Afrika mendengar Injil. But the same Africa today Tetapi hari ini is carrying the gospel to Europe, benua Afrika yang sama itu membawa Injil kabar baik ke To Eropa, America. ke Amerika, to Asia, ke Asia, to ke Australia. Australia. The same Africa Benua yang sama, benua Afrika that was once in darkness yang dulu berada dalam kegelapan, today hari ini is now a center of revival. sekarang ini menjadi pusat lawatan Nigeria. I see revival happen also through you. Dan saya juga melihat bahwa kebangunan rohani juga terjadi melalui Bapak dan Ibu. Today, Haleluya. Hari ini I'm an African saya ini seorang Afrika, in your midst. ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Because Karena life is give and take. hidup itu memberi dan mengambil, menerima, menabur dan menuai. Whatever you sow, Apapun yang Bapak dan Ibu tabur, you reap. Bapak dan Ibu akan menuai. They sold Christianity to Africa. Jadi mereka ini para misionaris Eropa tadi menabur kekristenan di Eropa, di Today, Afrika. Africa is sowing back revival to the nation. Tetapi pada hari ini, ya Afrika kembali menabur kembali bangunan rohani ke bangsa-bangsa. So, Jadi whatever God is using you to do today apapun yang Tuhan pakai Bapak dan Ibu untuk kerjakan hari ini, is a seed. ini merupakan suatu benih. Life is a seed. Kehidupan merupakan suatu benih. Life Kehidupan is a seed. merupakan suatu benih. When you have this understanding, Ketika Bapak dan Ibu memiliki pengertian ini, you will be careful what you do with your life. Bapak dan Ibu akan berhati-hati dengan apa yang Bapak dan Ibu perbuat, apa yang Bapak Ibu lakukan dengan hidup Bapak dan Ibu. How you treat this one here, how you treat it. Bapak dan Ibu memperlakukan anak muda ini bagaimana? In the Bagaimana? next years to come, Dalam beberapa tahun ke depan there will be a result of what you did to him. akan ada hasil, akan ada buah daripada apa yang Bapak dan Ibu perbuat terhadap anak ini. If you show him love in church, Apabila Bapak dan Ibu menyatakan kasih kepada dia di gereja, you have sown a seed into his destiny. Bapak dan Ibu telah menabur benih ke dalam destininya. His lineage will be Christians, Sehingga garis keturunannya akan menjadi anak Tuhan ke Kristen. and they will affect the church greater. Dan mereka itu akan berdampak kepada gereja secara lebih besar. And if you say this small boy, Tetapi apabila ibu berkata, ini and you sekedar run anak him kecil, down, dan Bapak dan Ibu meremehkan anak muda you ini, don't know the effect of what you have done to him. Bapak dan Ibu tidak tahu dampak daripada perbuatan sikap Bapak dan Ibu terhadap dia. So I want to tell you today, Jadi hari ini saya mau memberitahu kepada Bapak dan Ibu, you matter so much to God. Bapak dan Ibu itu sedemikian penting bagi Tuhan. God value you so much, so much, so much. Tuhan menghargai Bapak dan Ibu sedemikian banyak, sedemikian penting, sedemikian berharga. The same me, they were Saya. dragging to Assemblies of God Church. Saya yang sama yang ditarik dibawa ke So diseret sit ke down gereja. and listen to the gospel. Untuk duduk dan mendengarkan Injil. The same me today Hari ini saya yang sama is standing on your altar. sekarang berdiri di mimbar To preach the Bapak good dan news. Ibu untuk memberitakan kabar baik. What if nobody did it to me?
bagaimana jika tidak ada yang menabur itu kepada saya? Somebody was coming every Sunday morning to carry me from the house to Assemblies of God Church. Pada waktu itu ada seseorang yang selalu menjemput saya datang dari rumah saya untuk dibawa masuk ke gereja Assembly of God Gesia. Today, Hari ini the seed has come. benih itu telah datang. I am the seed Saya ini benih of the revival of this church. daripada kebangunan rohani di gereja ini. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini benih itu sudah tiba, sudah datang. When you impact Jesus, when you make Jesus come into our children, Oke, ketika Bapak dan Ibu membuat Tuhan Yesus itu masuk datang dalam kehidupan anak-anak kita, they will become the future evangelists. mereka itu nantinya akan menjadi penginjil. They will go to nations Mereka akan pergi ke bangsa-bangsa and impact the world. dan berdampak kepada seluruh dunia. Now let me tell you, Jadi jika saya beritahu, you measure people's results Bapak dan Ibu mengukur dampak daripada seseorang by their impacts. dengan dampaknya, ya. That's how you measure life. Jadi itulah cara Bapak dan Ibu mengukur hidup. Life is measured by impacts. Jadi kehidupan itu diukur dengan dampak. Some people will live long, Ada orang yang hidupnya panjang umurnya, but they will not make impacts. tetapi mereka tidak membuat dampak. In the Bible, Di Alkitab, we had a man that lived 900 and whatever. kita mendengar ada orang The yang oldest hidupnya man that panjang. lived on earth. Orang yang paling panjang umurnya yang hidup di bumi itu tercatat namanya Metusela 900 sekian tahun. But what did he achieve? Tetapi apa yang dia perbuat? It was only age. Umur. We don't need people that will live so long without impact. Kita tidak butuh orang-orang yang hidup banyak umur panjang tapi tidak berdampak. But Jesus lived few years Tetapi Yesus hidup hanya 30 sekian tahun, and made impact around the world. tetapi membuat dampak ke seluruh dunia. I prophesy today, Saya bernubuat hari ini our life shall be a life of impact. bahwa hidup kita adalah hidup yang berdampak. Our life shall be a life of impact. Hidup Bapak dan Ibu adalah hidup yang berdampak. Our life shall be a Christianity of impact. Kekristenan Bapak dan Ibu adalah kekristenan yang berdampak. So many lives shall be turned for Jesus. Akan ada sedemikian banyak kehidupan yang berbalik datang kepada Yesus. Just because of you and me. Karena ada saudara dan saya, Bapak dan Ibu dan saya. So many souls shall be won to Jesus. Akan ada sedemikian banyak jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. Now you are saved to make an impact. Jadi Bapak dan Ibu diselamatkan untuk membuat dampak. Now let me tell you, Jadi tinggal saya the beritahu, secret of revival rahasia daripada kebangunan rohani that I saw in Assemblies of God Church yang saya lihat di gereja Gesia was the baptism of the Holy Ghost. adalah baptisan Roh Kudus. And the evidence was living tongues. Dengan bukti dampaknya itu berbahasa dalam bahasa-bahasa lidah. It caused a mighty revival in Nigeria. Dan itu mendatangkan suatu kebangunan rohani yang dahsyat Around the di world. Afrika, di Nigeria, bahkan ke seluruh dunia. Because this is the day of Pentecost. Karena ini adalah hari-hari Pentakosta. This is the generation of power and glory. Ini adalah generasi angkatan kuasa dan kemuliaan. The only thing that will make the world to respect us is when we carry power. Satu-satunya hal yang dapat membuat kita berdampak dan dihormati adalah ketika kita berjalan dengan kuasa. So what will cause us to make impact? Jadi apa yang membuat kita berdampak? What will cause you and me to make impact? Apa sekali lagi Bapak dan Ibu? Saya tanya, apa yang membuat saudara dan saya, Bapak dan Ibu dan saya dapat membuat dampak? If we are saved Kalau kita diselamatkan and we are not filled with the Holy Ghost, dan kita belum dipenuhi, maka kita tidak membuat dampak. Kita tidak membuat dampak. now come. The two of you can come. Jadi dua orang ini tolong maju dia, dua orang. I want to show something to us. Saya ingin menunjukkan Face the sesuatu. church. Ya, boleh menghadap kepada gereja. Let's assume these two sisters are born again Misalnya dua saudari ini adalah and they are saved by grace. dan mereka sudah diselamatkan oleh anugerah, oleh They are kasih. children of God. Mereka adalah anak-anak Tuhan. If this one is baptized in the Spirit Yang sebelah kanan ini sudah dibaptis oleh Kudus, and misalnya. this one is not baptized in the Dan yang Spirit, sebelah kiri ini belum dibaptis oleh Kudus. this one will make more impact.
Maka yang kedua, ini akan membuat than this one. dampak yang lebih besar, lebih banyak daripada yang pertama. The Spirit of God Roh Tuhan is the Spirit of impact. adalah roh yang membuat dampak. When it comes on you, Ketika ia turun atas Bapak dan you Ibu, begin to exploit your generation. maka Bapak dan Ibu akan mulai membuat dampak dan membuat kegerakan, membuat pekerjaan yang besar, sejarah yang besar bagi generasi If you are Bapak. baptized in the Spirit, Apabila Bapak dan Ibu dibaptis oleh Roh this Kudus, one is not baptized in the Spirit. sementara yang sini belum dibaptis oleh Roh There Kudus, are things God will use this one to do, what this one to do. akan ada hal-hal karena perkara yang Bapak yang sedang lakukan yang tidak telah percaya kepada yang sebelah kiri. That is why Itu ada sebabnya the kenapa. genesis Kejadian of change dari and transformation penyebab daripada perubahan in the body of Christ is the presence of the Holy Ghost. adalah kehadiran daripada Roh Kudus. God bless you. Silakan memberkati Bapak dan Ibu, silakan. So, if you are here Jadi jika Bapak dan Ibu ada di sini and you are just an ordinary Christian, dan Bapak dan Ibu adalah seorang Kristen yang biasa saja, then you have to desire something. jadi Bapak dan Ibu perlu menginginkan merindukan sesuatu, Desire the baptism. rindukan baptisan. Holy Ghost. When it comes to you, Ketika Roh Kudus itu turun, transformation. akan terjadi suatu transformasi. Now, wait a minute. Ketika Bapak dan Ibu We don't see the job. Bapak dan Ibu baru mulai menerima sifatnya Tuhan. When you are baptized, Tapi ketika Bapak dan Ibu dibaptis oleh Roh Kudus, you receive access to the supernatural. Bapak dan Ibu akan menerima suatu jalan masuk ke dimensi supranatural, dimensi Am I yang... talking to somebody? Adakah yang mendengarkan saya? Halo. The access to the supernatural Jadi jalan masuk ke dunia supranatural is through the baptism of the Holy Ghost. adalah melalui baptisan Roh. Because when we get baptized in the Spirit, Karena ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, there will be a release of giftings. akan ada karunia-karunia Roh Kudus yang dilepaskan. The gift of Karunia kesembuhan, ada ada guru, pelayan 5 jawatan is part of this baptism. adalah bagian daripada baptisan ini. Because there are so many people Sebab ada sedemikian banyak orang that have the calling of God. yang mempunyai panggilan, tapi ketika mereka mulai Tuhan akan menciptakan kebanyakan The body of Christ. dan dalam tubuh Kristus, You say, wow, dan baru tubuh Kristus akan this kagum. sister is a prophetess. Wah, ternyata saudari ini adalah seorang nabiah. Because she was an ordinary believer in church. Artinya kita hanya pikir dia adalah orang percaya saja. The gift of miracle. Wah, ternyata yang ini punya karunia membantu mujizat. Because it's an ordinary sister in church. Tadinya kita berkata bahwa ini adalah gereja besar. You cannot have a big title in church. Mungkin Bapak dan Ibu nggak punya gelar yang tinggi. You cannot be a pastor. Mungkin bukan persoalan, You cannot be an evangelist. mungkin bukan soal penginjil. Baptized in the Spirit. Tapi ketika Bapak dan Ibu dipenuhi dibaptis oleh Roh Kudus, Come more useful in the body of Christ. Bapak dan Ibu akan lebih berdampak, berguna dalam More tubuh Kristus. useful in the body of Lebih Christ. berguna dalam tubuh Kristus. More powerful. Lebih berdampak, berkuasa. More useful. Lebih berguna. Hallelujah. Haleluya. Now let me tell you. Izinkan saya beritahu. Reinhard Bonnke said something that touched me. Ada seorang penginjil yang bernama Reinhard Bonnke yang membagikan sesuatu yang sangat menjamah hati. I say it everywhere I go. Dan saya katakan ini kemanapun saya pergi. The country Reinhard Bonnke visited so much was Nigeria. Jadi ada satu negara yang Reinhard Bonnke kunjungi sedemikian sering, yaitu Nigeria. I can't count how many times he visited. It's uncountable. Saya tidak dapat menghitung lagi berapa sering penginjil Reinhard Bonnke datang ke Nigeria. But one thing he kept saying, Tetapi ada satu hal yang dia ulang-ulang katakan. Dia berkata, if you have two stoves in your house, apabila Bapak dan Ibu punya 2 kompor di rumah Bapak dan Ibu, two stoves, 2 kompor, cooking stove, 2 kompor masak, one is hot, dasar panas, one is cold. yang satu suam-suam, nggak tahu panas. He said, if you want to cook, which one will you use? Jadi jika Bapak dan Ibu memasak, Bapak dan Ibu gunakan yang mana? Which one will you use? Bapak dan Ibu tolong jawab, pilih yang mana? He said, the hot one. Yang panas, betul? He said, if God has two Christians in the house, Jadi,
Ia berkata bahwa kalau Tuhan itu punya 2 orang Kristen di and God has something to do, dan Tuhan itu punya sesuatu yang ingin ia kerjakan, He will use the hot Christian. maka ia akan memilih yang He berapi-api. will use the one that is on fire. Dia akan menggunakan yang berapi-api. By the grace of God, Oleh anugerah Tuhan, I prophesy, saya bernubuat, everyone called will be on fire today. setiap orang yang datang In the name of akan Jesus. terbakar oleh api Roh Kudus dalam nama Yesus. So if you have 2 knives, Jika Bapak dan Ibu punya 2 pisau dapur untuk masak, one is sharp knife, yang satu tajam, the other one is long. yang sebagai Use the one that is orang percaya tajam yang diberi Roh Kudus dengan kuasa. Oh hallelujah. Oh haleluya. Beritahu kepada Tuhan, Make me sharp for you. Tuhan buatlah aku jadi tajam. Oh Oh God, Tuhan, make me sharp for you. buatlah aku jadi tajam. Oh, sharp for you. Buatlah kami jadi tajam. Hallelujah. Haleluya. Is always looking for the sharp believer. Tuhan selalu mencari orang-orang yang tajam, orang Full percaya of the Spirit. yang penuh dengan Roh Kudus, Full of power. yang penuh dengan kuasa, Full of resolve. yang penuh untuk Full menghasilkan of dampak, impact. yang penuh dengan To dampak our generation. bagi angkatan kita. Hallelujah. Haleluya. I see God use you Saya lihat Tuhan pakai Bapak dan Ibu in Asia, di Asia, in di Africa, Afrika, in Europe, di Eropa. in America, in Australia. You in the shop. What can you use? Bapak dan Ibu pakai The wicked world. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Hallelujah. Oh God, make us sharp again. Oh Tuhan, buatlah kami menjadi tajam kembali. Sharpen us again. Mari pertajam setiap kami. Sharpen us. Pertajam setiap kami. Sharpen our Pertajam church. setiap kami gereja kami. Sharpen our church. Pertajam gereja kami With your power. dengan kuasa-Mu, With your dengan glory. kemuliaan-Mu, With the Holy Ghost. dengan Roh Kudus. Make us hot again. Buatlah kami jadi panas kembali. Most of us are cold. Karena kebanyakan dari kita itu dingin, God cannot use us again. sehingga tidak Cold in prayer. dingin dalam Cold in the spirit. dingin dalam roh. But this morning, Tetapi pagi hari ini, this morning, pagi hari ini there's going to be a fire. akan ada api Pentecost again. Pentakosta kembali On every one of us. di atas setiap kita. In the name Dalam of nama Tuhan Jesus. Yesus There's going to be fire. akan ada api, Fire. api, api kuasa When power upon you. Kuasa. When power upon you. kuasa In the name of dalam nama Jesus. Yesus. In Acts chapter 1 verse 8. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 Acts chapter ayat 1 verse 8. kitab Kisah Para Rasul 1 And ye ayat shall receive power. dan kita akan menerima kuasa. Acts chapter 1 verse 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. And ye shall receive power. Dan kalian akan menerima kuasa. I ask myself, power for what? Dan pernahkah kita menanyakan kuasa untuk apa? Mari kita baca sama-sama. 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung And bumi. ye shall receive power. Dan kamu akan menerima You will be my witness dan kamu akan menjadi saksiku in Judea, in Jerusalem, di Yerusalem, in Samaria, di Samaria, in Nigeria, di Nigeria, in Africa, di Afrika, in Europe, di Eropa, in
shall receive power. Maka Bapak dan Ibu kalian akan menerima kuasa. 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 After that, the Holy Ghost Ketika Roh Kudus turun atas kita. come on you. Ketika Roh Kudus turun atas So Bapak. when the Holy Ghost comes on people, Jadi ketika Roh Kudus turun atas Bapak dan Ibu, it will produce power. itu akan menghasilkan kuasa. Hallelujah. Oh haleluya. When the baptism comes on you, Ketika baptisan itu turun atas the Bapak, baptism will generate power. baptisan itu akan menghasilkan kuasa. You will not be an ordinary person Sehingga again. Bapak dan Ibu tidak akan menjadi orang yang biasa lagi, Be a woman of power. tetapi Bapak dan Ibu akan menjadi wanita yang penuh kuasa, menjadi seorang pria yang penuh kuasa. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Let me tell you, Izinkan saya beritahu, when you carry power, ketika Bapak dan Ibu membawa kuasa, you begin to make changes around. maka Bapak dan Ibu akan membuat perubahan di sekitar Bapak. Men of power, Orang-orang yang membawa kuasa, yang punya they kuasa, are in control. mereka itu mengendalikan. Ya, Men of Bapak. power, Orang-orang yang mempunyai kuasa, they rule the world. mereka menentukan, memerintah atas bumi. Everyone that is ruling today Setiap orang yang memerintah sekarang in this country, di negara ini, yang membuat kebenaran mengenai suatu kebenaran dan satu peristiwa, just like we see God, sebagai kita lihat di pengadilan, for just a case, ketika kita sebelum diputuskan suatu they hal, will call a witness. maka akan dipanggil suatu saksi. And they say, what evidence do you have as a witness? Dan tentunya akan ditanyakan, bukti apa yang dapat engkau tunjukkan sebagai seorang saksi You are going to witness in court. untuk perkara yang engkau datang sebagai saksi. And you said, I have a video clip Dan misalnya Bapak dan Ibu berkata, oh saya punya klip video of what happened. mengenai apa yang terjadi. The court said, can we see it? Dan pengadilan itu bertanya, dapatkah kita lihat? And they will watch the video clip. Dan mereka lihat, oh video klipnya rekaman CCTV misalnya. Okay, so Oh buktinya it's true. itu ya, benar ya. But when you come to court, Tapi ketika Bapak dan Ibu datang ke pengadilan say, what is your evidence? dan ditanyakan apa yang menjadi Say, bukti, I don't have. katakan saya tidak punya. God said, no, Tuhan berkata you tidak. are not a witness yet. Bapak dan Ibu bukan merupakan saksi, A witness tetapi seorang saksi is one that carries adalah seseorang yang membawa the proof of power. bukti daripada kuasa. When we pray for the sick, Ketika kita berdoa bagi be orang, healed. jadilah sembuh dan bebas dalam nama Yesus. The world will believe that Jesus lives. Maka mereka akan percaya bahwa Yesus hidup. Yesterday, Kemarin, we were in the church in Believe. ya kemarin kita datang ke gereja Belimbing Sari. And right in the service, Dan dalam ibadah itu, right in the service, di ibadah itu juga people got healed. orang-orang disembuhkan. There was a man that I don't know what he swallowed, all those stuffs. Ada orang yang entah menelan apa gitu ya. We prayed for him, Dan ketika kita berdoa bagi dia, and he started throwing up so many things from his intestine. dan dia ini mulai seperti muntah-muntah He gitu, was throwing up so many things from his memuntahkan intestine. sedemikian banyak hal dari Yesus dari pencernaannya. And after that time, he was Maaf free. seperti tapi setelah itu dia lebih enak dan sembuh. He came and testified. Dia kemudian datang dan I bersaksi. didn't hear what he was saying in Indonesia, Karena itu disampaikan dalam bahasa Indonesia, saya but he tidak paham. testified that God healed him. Tetapi ia bersaksi bahwa Tuhan menyembuhkan dia. Because Karena the power of God came on him. kuasa Tuhan itu turun atas Bapak dan The Ibu. thing that troubled him was thrown up. Sehingga dia ini terpaksa muntah. So Hari he said, Jadi- and ye shall receive power. dan dia, maka kalian akan menerima kuasa. And after that you shall be my witness. Dan setelah itu kalian akan menjadi saksi-saksiku. The one that can witness for Jesus Orang yang dapat memberikan kesaksian bagi Yesus must be a carrier of power. haruslah adalah seorang yang membawa The kuasa. one that will be a good witness for Jesus to the nation Orang yang dapat menjadi saksi Yesus yang baik bagi bangsa must be a carrier of power. haruslah membawa kuasa.
anugerah Tuhan. Tapi saya posisi Yang bisa di Indonesia. and God has been faithful. Setelah itu kau akan menjadi saksiku. Jangan sembuh. Say, Pastor, as soon as you lay your hands on me, Setelah engkau menumpangkan tanganmu something atas, left me. ada sesuatu yang meninggalkan saya. That is the witness. Itu adalah menjadi saksi. We met a woman Kita bertemu dengan that had seorang insomnia yang tidak tidur selama beberapa bulan, kena insomnia for many months. beberapa bulan. I prayed. Dan saya Be free. jadi bebas, Be healed. jadi sembuh. Then we visited Bandung. Dan kemudian kita menguji kota Bandung. Pastor, Dia I berkata, can't sleep very well. Pak Gembala, saya sudah dapat tidur dengan sangat nyenyak. January, this Bulan Januari, a woman came to drive ada seorang wanita yang datang dari jauh dari Surabaya. to Bekasi where we had a retreat. Kita itu ada Bekasi, ada yang kami datang ke Bekasi. So for 1 year and 5 months, I've been suffering from insomnia. Dan dia bersaksi bahwa selama 1,5 bulan, selama 1,5 tahun, 1 I tahun prayed 5 for bulan, her. saya kena insomnia Say, 3 bulan. after Saya today, doakan dan you will ketika sleep dia like a baby. dan saya katakan setelah ini kau tidur seperti bayi. After today. Nyenyak. Insomnia, go! Setelah hari ini insomnia pergi jadi sembuh. 2 days later, Dan 2 hari say, kemudian Pastor, dia bersaksi. I cannot sleep like a baby. Oh Pak Gembala, sekarang saya dapat tidur seperti bayi. Tidur nyenyak. All manner of drugs. Dia ini sudah minum berbagai macam obat It could not stop, dan dia tidak dapat but berhenti. power of prayer Tetapi kuasa doa stopped insomnia. menghentikan insomnia. And she testified. Dan dia bersaksi. I said, Dan Pastor, dia berkata, I Pak, cannot sleep sekarang saya dapat tidur like a baby. seperti bayi. Like a baby. Sangat nyenyak. When we carry power, Ketika kita membawa kuasa, we make impacts. kita akan membuat dampak. Impact. Siapa? God Tuhan. and us, Buatlah kami people of impact, menjadi orang-orang yang to membawa dampak our generation, bagi angkatan kami, to the nation, bagi bangsa-bangsa. anywhere we go. Walaupun kami pergi, Make us people of impact. kami menjadi orang-orang yang berdampak. Answer. Solution. Menjadi jawaban bagi angkatan kami. Let me tell you, Izinkan saya beritahu, the world is looking for people dunia ini mencari orang-orang yang that will solve their problem. akan dapat menyelesaikan masalah mereka. So many people around us are looking for people that carry power. Ada sedemikian banyak orang di sekitar kita yang menanti-nantikan, mencari-cari orang yang membawa kuasa. When you speak, Tapi ketika Bapak dan Ibu bicara, God honors your word. di mana Bapak dan Ibu ketika berbicara Tuhan menghormati doa-doa Bapak dan Ibu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. How will people respect our God? Bagaimanakah Tuhan dapat menghormati Tuhan kita? How do you think they will believe Jesus? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu orang-orang dunia dapat percaya kepada Yesus? When they see the proof of power, Ketika mereka lihat bukti daripada they kuasa, will believe Jesus is love. dan mereka akan percaya bahwa Tuhan adalah But when you talk with ordinary mouths, Tetapi ketika Tuhan bicara dengan Jesus mulut is love. bahwa Yesus adalah Jesus Tuhan, is love. Yesus adalah Tuhan. Say, show us the proof. Buktinya mana? Tunjukkan dong buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan. When they are sick Tapi ketika mereka sakit and they done everything medical, it failed. dan mereka udah melakukan pengobatan And you pray a simple prayer. dan Bapak Ibu berdoa di satu doa yang In the sederhana. name of Jesus, Dalam nama Yesus, be healed, jadilah sembuh, be free. jadilah bebas. The next day, Besokan harinya, Pastor, dia berkata sama after you pendeta, prayed for me, setelah engkau berdoa buat saya, something left me. sesuatu meninggalkan saya. Hallelujah. Haleluya. I went to preach in one church in Bekasi, Saya ini kemarin datang berkhotbah di satu gereja and di the Bekasi. woman carried my hand Dan ada seorang membawa tangan saya and was rubbing on her head. I didn't know what she was doing. dan mengurapi tangan saya di kepalanya She placed on her head and was rubbing my hand on her head. dan taruh tangannya di atas kepala saya. I didn't know she had migraine. Saya tidak tahu bahwa ibu ini kena sakit kepala sudah bertahun-tahun. When I left, Dan ketika saya meninggalkan dia, she called.
Dia menelpon Say, Pastor, dan berkata, Pak after Gembala, that day, you touch my head with your hand. setelah hari itu engkau menumpangkan kepalamu atas tanganku. Migraine that has lasted for 4 years less. Sakit kepala saya yang telah berkepanjangan, sakit sangat berat selama beberapa tahun, ya mungkin lebih dari 4 tahun itu So for 4 meninggalkan years, saya. there's no night he sleep without a pill. Jadi 4 tahun setiap harinya dia harus minum obat. For her to sleep every night for 4 years, Agar dia dapat tidur, dia harus minum obat. she must take pain relief Dia harus minum obat before she can sleep sebelum dia tidur. because of head pain. Sebelum sakit kepala. Till today, Hari ini I stand before God. saya berdiri di I hadapan lie not. Saya tidak berbohong. Till today, Sampai hari ini say, my pastor, dia berkata, Pak, God has healed me. Tuhan telah menyembuhkan I saya. don't take drugs again to sleep. Sekarang saya tidak usah No minum obat. more head pain. Tidak ada lagi sakit kepala. Only power can do it. Hanya kuasa yang dapat melakukannya. Only power can make it happen. Hanya kuasa yang dapat membuat itu terjadi. Receive power Mari lihat, terima kuasa. Terima kuasa. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. The time we are in Jadi pada waktu kita ada di dalam ini adalah hari-hari daripada kuasanya. we are living in the days of His Kita ini hidup pada hari-hari kuasanya. for you to make impact. Untuk Bapak dan Ibu dapat buat apa? Bapak dan Ibu harus membawa Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Peter, Petrus ordinary fisherman, adalah seorang nelayan biasa. he did not go to school, Dia tidak pergi ke sekolah, tidak terpelajar, but he caused revival. tetapi dia membuat suatu kebangunan rohani. After the Pentecost came on them. Setelah api Pentakosta turun atas Petrus. Imagine a man that did not go to school, Bayangkan seseorang yang tidak terpelajar, yang tidak datang ke sekolah. but he preached one classical message. Tetapi ia mengkhotbahkan suatu pesan klasik. Classical message. Suatu pesan klasik. 3,000 men got born again one day. Dan dalam satu hari, 3.000 orang dilahirkan kembali dalam satu hari. Because Karena of the Holy Ghost. adanya pribadi Roh Kudus. Mari kita lihat kisah Kisah 1:2 This was the genesis of their impact. Ini adalah awal mula penciptaan After dari this day of the Holy Ghost, the Pentecost, setelah hari Pentakosta, there were no more ordinary believers. mereka bukan lagi menjadi orang-orang percaya biasa. Dengan cepat, ayat 2, Kisah 1:1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. So, Jadi, the Bible says, suddenly, Alkitab berkata bahwa tiba-tiba when they were all together, ketika mereka itu bersama-sama, mereka berkumpul there di satu came like tempat. a mighty rushing wind, Ada suatu tiupan angin yang perkasa yang keras. and they rested upon them cloven tongues of fire, Dan ada lidah-lidah api turun hingga di atas mereka. and they began to speak in other tongues. Dan mereka ini mulai berbicara pada bahasa-bahasa yang baru. Began to speak in the spirit Mereka mulai berbahasa roh. as the Lord gave them utterance. Sebagaimana Tuhan berikan kepada mereka. From that day, Sejak hari itu, life changed. kehidupan berbeda, berubah. So, Hari for us to make impact, untuk kita dapat membuat dampak, we need this encounter. kita perlu perjumpaan ini. We need this encounter. Kita perlu perjumpaan ini. This is where the church Ini adalah alasan gereja. is missing it. Gereja itu yang kehilangan hal ini. Fine, we are saved. Ya, betul kita sudah diselamatkan, Where baik. is the Spirit? Tetapi di mana ada kehadiran rohnya? The Spirit of Pentecost. Where is the Spirit of Pentecost? Change. The secret behind everything is
Jadi rahasia daripada setiap dampak is this fire of Pentecost. adalah api Pentakosta ini. And God Dan Tuhan is calling the church back again. memanggil gereja itu kembali lagi. Ayo kembali. Revival must happen. Apabila gereja itu Revival must happen. apabila gereja itu It must caught fire. Jadi maka Bapak dan Ibu ini This harus fire of Pentecost menerima api ini, api Pentakosta ini. is the fire of revival. Karena api ini adalah api yang mendatangkan kebangunan rohani. After this Pentecost, Dan setelah Pentakosta ini, they changed the whole world. mereka itu mengubah seluruh dunia. That's why today Itulah sebabnya kenapa hari ini Christianity has entered the whole world. kekristenan itu sudah menyebar ke seluruh Because dunia. of this encounter Karena perjumpaan ini, of fire, perjumpaan api ini, of fire. perjumpaan api ini. Let me tell you, Izinkan saya beritahu, we don't need more theology. kita ini bukannya ini bukan teologi terlalu dalam yang kita We don't perlukan. need more packaging, you know. Iya, kita ini bukannya perlu yang bungkusan yang kemasan. We don't need more noise. Kita tidak sekedar butuh bunyi keributan, We need more fire. tapi kita perlu api yang lebih We kuat. need more fire. Kita perlu api yang lebih kuat, More fire. api yang lebih kuat. God Tuhan does not want the church to be a noise maker. tidak mau membuat gereja itu menjadi pembuat keributan kegaduhan saja. God wants his church to be a voice. Tetapi Tuhan itu membuat gereja menjadi suatu suara, Voice. suatu jadi suara adalah api dan kata. One man on fire. Satu orang yang dibakar dengan One api. man Satu orang saja on fire dibakar dengan api can cause revival in the whole world. dapat menyebabkan kebangunan rohani di seluruh dunia. Check. Coba cek In all the history of revival, sepanjang sejarah it kebangunan rohani. was one man on fire. Hanya satu orang yang dibakar dengan api. Mulai dengan satu orang yang dibakar dengan One api. man on Satu fire orang dibakar dengan api Roh Kudus can affect millions yang dapat berdampak kepada with jutaan that fire of Holy Ghost. dengan api Roh Kudus itu. Let me tell you, Izinkan saya God's grace is supaya saudara ini Nigerian churches gereja are one of the leading churches globally. adalah salah satu gereja terdepan di dunia. He knows what I'm saying. Iya, teman saya ini paham yang saya maksudkan. In Nigerian church today, Di gereja-gereja Nigeria hari ini we have a 4 million seater church. 4 million. ada satu struktur bangunan gereja yang dapat menampung 4 juta orang. A church that seats 4 4 juta orang. million. 4 million. 4 juta orang, ya mungkin seluruh penduduk Bali In ya, Nigeria. dapat duduk di satu bangunan ini. We have a church in Nigeria. Ya, ada bangunannya, Bapak dan Ibu bisa cek. A stadium church that seats 100,000 per service. Ada auditorium tertutup ya yang dapat diduduki oleh 100.000 jemaat. 100,000 per Kapasitas service. 100.000 tempat duduk. Another service, 100,000 Jadi kalau ibadah lagi 100.000 lagi in a service. satu ibadah. Do you know the secret? Bapak dan Ibu tahu rahasianya? Men that led this church Orang-orang yang memimpin gereja were ini carrying the fire of Pentecost. membawa api Pentakosta. People troop to the church like when you throw sand up. Jadi That's how people go to the church. orang itu berbaris ya cepat-cepat mau masuk gereja itu ya seperti Families, ada they used to hold their hand in chains. seperti ada debu ya gitu yang dilemparkan gitu. Because if you don't hold your children in chains, they will be lost in the crowd. Keluarga-keluarga itu harus menggandeng anaknya karena kalau tidak menggandeng anaknya mereka ini bisa terpisah ya, jadi mereka ini harus gandengan Because of the thick crowd. karena jemaatnya itu begitu padat, begitu tebal. Survivor. Itu adalah kebangunan rohani. Another one is 120 seater church. Dari ada satu bangunan gereja lagi itu kapasitasnya 120.000 tempat duduk. Tell me how it is possible. Jadi tolong beritahu saya bagaimana itu mungkin. This fire makes it possible. Api itu membuat itu mungkin. Amen. See those pastors Ketika Bapak dan Ibu melihat pendeta-pendeta itu, every day. setiap hari mereka berdoa. They are praying in the fire. Mereka berdoa di dalam api. So anointed. Begitu diurapi. That is what it takes Itu yang diperlukan to grow in church. untuk bertumbuh dalam gereja. Carry the fire. Ketika kita membawa api itu, Things will change. maka perkara-perkara akan berubah. Expect people to come to church. Kita They will come. kita mau orang-orang jahat itu datang ke gereja untuk bertobat. Because anywhere there is result, Karena dimanapun ada hasil, people will run to go there. orang-orang itu akan datang ke gereja itu. Hallelujah. Haleluya. Anywhere there is result, Dimanapun ada hasil, ada jalan people keluar. are going there.
Orang-orang itu pergi ke situ. Hallelujah. Haleluya. When we begin to make Saya berdoa kepada ibu, saya berdoa kepada ibu akan menerima suatu api yang baru. But let me tell you, Izin kasih tahu, when I started praying initially, ketika saya mulai berdoa awalnya, I could not pray long. saya tidak dapat berdoa terlalu panjang. But at the time, Tetapi suatu ketika, the Pentecost api Pentakosta turun. I saw myself praying Saya melihat saya berdoa in another dimension. dalam dimensi yang baru, dimensi lain. Hallelujah. Haleluya. If you pray with your mind, Apabila Bapak dan Ibu berdoa dengan akal budi Bapak dan Ibu, pray more than 1 hour. Bapak dan Ibu mungkin tidak akan sanggup berdoa 1 jam. But let me tell you, Tapi kita bisa tahu, dengan berdoa ini, when I pray 1 hour, ketika saya berdoa 1 jam, I really pray. bagi saya berdoa When I pray fast, ketika saya berdoa, I'm not starting praying. ini bagi saya baru berdoa. When I pray fast, Saya ketika saya berdoa 3 jam, this is ini agak sedikit. Tapi kalau panjang, itu saya biasanya berdoa selama itu, sepanjang itu. the Holy Spirit. Sebagai tahu rasanya api, api itu, api itu. Let me tell you, Izinkan saya beritahu, when you pray like that, ketika Bapak Ibu berdoa gitu, things change. perkara mulai berubah, Things change. perkara mulai berubah. A man of God in Nigeria, sir, Seorang hamba Tuhan dari Nigeria, Pak, challenged me in a minister's conference. menantang saya dalam satu konferensi seminar Tuhan. If you can pray 3 hours every midnight, Dan ia berkata bahwa jika kau dapat berdoa setiap harinya 3 jam setiap tengah malam, in 6 months, dalam 6 bulan, as a pastor, sebagai seorang gembala, God will use you to do miracles. Tuhan akan pakai engkau untuk buat mujizat. That's the secret. Jadi itu yang sama. So, Rahasianya. wow. Saya berkata, wow, So I'll try it. saya akan coba deh. Started praying Saya akan berdoa. every midnight. Setiap tengah malam, I wake up, saya bangun, I pray saya berdoa. at least 3 hours. Jadi setidaknya 3 jam. Within that time, Dan selama waktu itu, a woman carried a baby to church. A woman carried a baby boy to church. A woman carried a baby boy to church. ya ketika saya mulai berdoa itu, di gereja saya ada seorang wanita yang mulai bawa anaknya ke gereja. The baby is sick. Dan dia berkata bahwa, Pak Gembala, ini anak saya sakit. Say, ma, what's the problem? Jadi saya berkata, sakitnya apa? Masalahnya apa? Say, my baby is SS. Jadi secara genotip ya ada pokoknya kelainan darah anemia gitu, ada jenisnya SS. And the doctor said to her, Dan dokter berkata kepada dia, go to church. pergilah ke gereja. We cannot cure it. Karena kami sebagai dokter tidak dapat menyembuhkan lagi. Say, there's no medical help that can change SS to AA. Tidak ada penyembuhan, tidak ada pengobatan medis yang dapat mengubah laporannya itu genotipnya dari SS menjadi Say, AA. look for a pastor or church that will pray for your baby. Ya, kamu cari saja gereja, cari gembala yang mau mendoakan anakmu ini, bayimu ini. And she came to our church Dan dia datang ke gereja kami and met me. dan bertemu dengan I saya. prayed for the baby. Dan saya berdoa bagi bayi itu. And I blessed water. Dan saya memberkati air Say, ma, dan berkata, give ibu, your baby this water for 1 week. saya berkata, berikan anakmu, bayimu, You are giving medicine. air ini selama seperti morning, obat. night. Berikan seperti obat, After minum 1 satu week. pagi malam. Dan setelah 1 minggu, Go and run a test. pergi dan jalankan ambil tes. You will see that SS will change to AA. Bapak dan Ibu dia akan melihat bahwa genotip SS berubah menjadi AA. SS itu yang sakit. And the 1 week, Dan setelah 1 minggu, somebody knocked my door. ada orang yang mengetok pintu saya. Pastor! Pak Pendeta, Pastor, I Pak jumped Gembala, saya sampai What was kaget. it? Kenapa, ada apa? He said, God has done it. Tuhan telah melakukannya. God has done it. Tuhan telah melakukannya.
ternyata berubah jika She came to church dan dia datang ke gereja and testified. dan bersaksi. Say, God, Dan dia berkata, this church, di gereja ini saya bisa I went to crusade. saya pergi ke KKM di desa yang sangat kecil dan dia ada di bawah seorang anak itu apa? Abayu sakit apa? Tuli bisu. I said, bring him tomorrow. Saya katakan besok bawa dia Pray for him. kita. Saya akan berdoa bagi dia. Tomorrow, early morning, she was in church. Hari ini pagi hari dia berada di gereja. Dan tiba yang tadi yang tuli dapat berbicara. Dan ibu itu berkata In kepada 6 years, saya, selama 6 tahun, the first time I heard mommy, ia mulai pertama kali saya mendengar the saya mouth of my baby was today. berkata, anak saya kata, mami, mami. So my baby had not spoken before. Jadi sebelumnya anak saya belum pernah But berbicara. that day, Tapi hari itu, the baby spoke. bayi itu mulai berbicara. Mommy! Ibu, mama. Haleluya. The woman was crying in church. Dan si ibu itu Oh, God. menangis di gereja. Oh Tuhan, I have carried my baby to the crusade. saya bawa anak saya itu ke kakek-kakek. Nothing happened to him. Tetapi tidak ada satu perkara pun yang terjadi bagi dia. Anywhere I hear crusade, I carry my baby to. Kemanapun saya dengar ada kakek kesembuhan ilahi, saya bawa anak saya. Oh, Pastor, God use you. Oh, apa yang pakai balon? God use you, Pakai engkau, Pastor. Tuhan pakai engkau. God use you Tuhan pakai engkau. to make my baby receive tongue speech again. Untuk membuat anak saya itu dapat berbicara lagi. What God can do. Ini adalah yang dapat dilakukan. Ini adalah apa yang dapat dilakukan Tuhan. God use Ada hal yang Tuhan pakai you. yang Tuhan tidak pakai orang lain. It's not because you are too anointed, Bukan karena Bapak dan Ibu terlalu diurapi, but God wants you to make impact. tetapi Tuhan itu ingin Bapak dan Ibu membuat dampak. Ini adalah pesan yang saya bawa. Not for pastors, Tidak hanya Bapak, even as students. bahkan sebagai mahasiswa, You need the Holy Ghost. Bapak dan Ibu perlu Roh Kudus. Amin. You will stand out in the midst of other students. Maka Bapak dan Ibu akan menjadi mahasiswa yang And menonjol. you will be the best. Dan Bapak dan Ibu akan menjadi yang terbaik. Have you seen? Apakah pernah Bapak dan Ibu lihat? If 5 people studies medicine, Jika ada 5 orang yang belajar pengobatan atau kesehatan, one person kedokteran, will be the best among the 5. ada satu yang menjadi yang terbaik di antara yang 5 itu. Do you know the secrets? Bapak dan Ibu tahu rahasianya? When the Spirit of Lord comes upon you, Ketika Roh Tuhan itu turun atasmu, if you study what others studied, jika Bapak dan Ibu mempelajari you apa yang will orang itu, stand out by His grace. Bapak dan Ibu akan menonjol oleh anugerahnya. Hallelujah. Haleluya. There are medical doctors Ada dokter-dokter kedokteran that are better than other medical doctors. yang lebih baik daripada dokter-dokter lainnya. There are engineers Ada insinyur-insinyur that are better than other engineers. yang lebih baik daripada insinyur atau sarjana teknik There lainnya. are architects Ada arsitek that are better than other yang lebih architects. baik daripada arsitek lainnya. When you carry the spirits, Ketika Bapak dan Ibu membawa rohnya, you make a difference. maka Bapak dan Ibu akan membuat As a perubahan. businesswoman, Sebagai seorang pengusaha wanita, you will make a difference. Bapak dan Ibu akan membuat perubahan. As a working class person, Sebagai seseorang yang you bekerja, will make a difference. kelas pekerja, Bapak dan Ibu akan membuat perubahan. Kemanapun Bapak dan Ibu You pergi, will make impact. Bapak dan Ibu akan membuat dampak. We are created Kita diciptakan untuk membuat dampak. Kita diciptakan untuk membuat dampak. anywhere you go. Kemanapun Bapak dan Ibu pergi, People should know that. orang itu harus kenal Bapak dan Ibu. People should know. Kalau dia kenal, Child will understand. ada anak Tuhan yang ada dampak. People will know. Orang harusnya tahu That is, apabila Bapak dan Ibu membawa api itu. hear this. Jadi dengarkan hal ini. One thing that attracts Ada satu hal yang akan menarik, is the fire.
Yang membuat itu menjadi menarik perhatian adalah api. Ya dimanapun ada dimanapun ada api terbakar. Everybody is attracted. Setiap orang itu tertarik. Benar nggak? Karena api itu membuat mereka lihat. Dan satu-satunya perkara yang membuat gereja pusat perhatian di dunia adalah ketika kita membawa api itu. The world will see the fire. Maka dunia akan And everybody will run to be where the fire is burning. Dan setiap orang akan berlari kemana ada api itu menyala. Today, hari ini, don't sit in church. Jangan sekedar duduk di gereja, Just like that. hanya duduk-duduk Desire saja. the fire. Tetapi rindukan api itu. Ini adalah orang yang berkuasa tidak meminta mengemis. I am a witness today. Karena saya adalah saksi hari ini. Sir, Pak, anywhere I go in the world, kemanapun saya pergi di dunia, I don't beg for things. saya tidak minta. Saya pergi kemana saya tidak mau. I don't beg for money. Saya tidak mau uang. Saya tidak minta uang. Tetapi orang pergi ke Bapak Ibu menarik kebesaran. I'm telling you. Saya beritahu Bapak dan Ibu. I've been to several places. Saya pergi ke banyak When I tempat. buy things, Di mana saya pergi say, ke. "Go, don't pay." Saya beli satu barang, tetapi dikatakan di toko itu tidak usah bayar, tidak usah bayar. Beberapa tempat, beberapa tidak usah bayar. Ada yang sudah bayar bagimu. Saya tidak orang yang ada orang yang baru. Saya tidak tahu orang. Oh, hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? You carry the fire. Ketika Bapak dan Ibu membawa You hati, carry favor. Bapak dan Ibu membawa You carry perkenanan grace. dan anugerah. Time shall come. Waktunya akan datang. Sekarang. When our children, Ketika somebody pay their fees. ada orang lain yang Somebody don't pay their fees. ada orang yang akan membayar. It shall come to pass. Yang akan terjadi In the name of Jesus. dalam nama Yesus. The musicians, Mereka menerima beasiswa in a very wonderful way, dengan cara yang sangat ajaib. Karena in the days of His power, pada hari-hari kuasanya everything is possible. segala perkara itu mungkin. Hallelujah. Haleluya. Mari silakan berdiri, kami undang untuk berdiri. If you desire fire, Apabila Bapak dan Ibu merindukan api ini, mari datang, kami undang untuk maju ke let me depan. pray for you. Izinkan saya berdoa bagi Bapak dan Ibu. We want to make a difference. Bagi Bapak dan Ibu yang mau membuat perubahan. Bagi Bapak dan Ibu yang mau membuat perubahan. Tuhan akan membuat perubahan. Jika Bapak dan Ibu ya Bapak Ibu, Only 10 minutes, our Father, God, Tuhan. Ayah, Bapak kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama aminnya besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. You have slept. Bapak dan Ibu sudah tidur. But when the fire is on you, Tetapi ketika api itu turun atas Bapak dan Ibu, you will be a fountain. maka Bapak dan Ibu akan Sharagabado sadede. menjadi Ikabo satela nakade. kiranya nama Yala Barabara. Shalina kuasa aigade ne posadiri. Jadadada basa indelegede shatelebo. For 5 hours. Selama 5 You jam, must stick on. Bapak dan Ibu akan tetap bisa berdoa. 5 hours. Selama 5 jam, Bapak dan Ibu akan berdoa. Ya, meminta doa. Ya, di belakangnya kalau Give me the sign of the Holy Ghost. depan mungkin di Give me this baptism. baris kedua
keduanya kasih jarak. Mau The church, baris pertama Assemblies of God Church was a church of power. gereja GSJA itu adalah gereja yang The penuh dengan church is kuasa. known for power. Jadi gereja itu dikenal karena kuasa. I'm telling you, years ago, the first Saya church that ever spoke in tongues sebelum gereja itu mulai was the berbahasa, Assemblies of God Church in Nigeria. ada gereja Assembly of God GSJA di Nigeria. That God is still here. Tuhan yang sama itu ada di tempat That ini. God Tuhan yang sama itu ada di of power is still here. Oh, yang catcher yang dibagi kedua. Ya. Mungkin beberapa boleh tolong catcher yang dibagi kedua. Ya, catcher Pak, catcher Bapak di sini. Can you sing the song Glory, Glory, Hallelujah? Just solemnly, slowly. Nyanyikan agak lambat. Glory, hallelujah. Can you think of it? Bapak dan Ibu mengangkat tangan Bapak dan Ibu Please ke don't atas. let any of them fall and hit their head on the table. Jangan mohon para konselor ya If para they want to fall, hold them gently. ya tolong bantu di Please belakangnya. don't let them fall. Mungkin perlu beberapa mungkin masih ada lagi kuat gitu ya. Jadi tolong ketika didoakan. But some when the Holy Ghost come upon them, Kadang-kadang ketika Roh Kudus they won't turun be atas able to stand. mereka itu kadang-kadang tidak tahan berdiri. Ya, bagaimana imam-imam yang The Spirit of God will menjaga give you an utterance of power. maka Roh Kudus itu akan memberikan kuasa. The day of Pentecost, Pada hari they were Pentakosta speaking in new tongues. mereka akan berbicara dalam It was bahasa-bahasa not a baru. dumb spirit, it's not a dumb spirit, it's a vocal spirit. Ini bukan roh yang Make you bisu, speak an utterance. tetapi Bapak dan Ibu akan mulai berbicara So dalam when it bahasa comes on you, speak it. Tetapi ketika itu mulai turun atas Bapak dan Ibu, Raise your hands. mari angkat tangan. Can you take that song for us? Atau glory glory haleluya tahu. As they sing the song, look unto Calvary, look unto the Lord. Mari pandang kepada Tuhan. Say, Pandang God, fill me with a new fire. Atau yang tahu yang mungkin lagu yang lebih. Please concentrate. Concentrate and feel this fresh. Nice. Mari fokus konsentrasi. That's why I'm here today. Rasakan. Ya kenapa ini alasannya. You will remember today in your life. Bapak dan Ibu akan mengingat hari ini dalam kehidupan Bapak dan Ibu. That day, that pastor from Nigeria came. Pada hari ini ketika Pak God Gembala changed my life. dari Nigeria itu datang, Tuhan God memberikan gave me His power and His spirit. Tuhan memberikan kepadaku kuasanya dan rohnya. Can you sing that song for us? Dapatkah nyanyi? Jadi biar nonton. Okay, oh yeah, sing another one now. Sing another Yang one. Ibu kenal aja Bu, yang Ibu tahu aja lagi yang Anyone that talks about the Holy Ghost? Any power that talks about the Holy Ghost? Take. ya this is what all. Sharabakoto Sanima Derebosh. Ya bara shake. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Turun. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima turun atas. Shalika Swade. Terima. Power. Kuasa. Turun atas. Terima. Power. I release of you. Aku lepaskan atas. I release power. Aku Of lepaskan. the Holy Ghost of you. God. I release power of the Spirit. Power of God. On you. Now take it. Take it. Power. Kuasa. Take it. Terima. Shalaka. Yang dibiarkan oleh Yesus, yang belum dilakukan. Api Pentakosta. Terima. Tuhan memberkatimu. Baikmu. Terima. Api.
Jesus. Yang belum bisa maju ke depan, maju ke depan. Boleh dong maju ke depan. Speak. Take his spirit. Take it. Terima. Look at this. Power. Hati mereka besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take the Holy Ghost. Take the power of Holy Ghost. The fire of change. Cover you. Cover you. Cover you. The spirit of change. Take it. Terima. Your Holy Ghost. Roh Kudus. With the evidence of speaking in tongues. Jangan tanda-tanda berbahasa. Take it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Receive. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Come down, 7. Receive this baptism. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Power. Kuasa. Power cover you. It's not behind us. Receive the power Terima kuasa. of the Holy Ghost. Do the exploit. Apa-apa yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Power rest on you. Kuasa Tuhan. Power rest Yang on belum you. boleh maju, yang sudah We release power to kami me lepaskan kuasa itu. like never before. Sebagaimana belum pernah sebelumnya. Take the Holy Ghost. Terima Roh Kudus. Take it. Terima kuasa. Take it. Terima. Take it. Terima kuasa. It comes in an utterance. Roh Kudus itu datang dengan nada berbahasa lidah. Boleh bantu kecer. Dengan tanda-tanda berbahasa Oh, lidah. you're speaking, brother. It's on you. It's on you. Turun atasmu. It's on you. Turun atasmu. Fucking. Mulai bicara. Mulai berbicara. Mulai berbicara. Kuasa. Yang belum boleh maju. Silakan. Mulai bicara. Berbicara. Mari bawa api ini hari ini. Dan buatlah perubahan. Buatlah perubahan. Buatlah damai. Apa? Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan kuasa. Mari terus fokus menyembah. Mari fokus menyembah. Terus penuh dengan kuasa. Penuh dengan kuasa. Yeah. The wife of the husband, lung cancer. Oh Tuhan, kasihanilah Tuhan yang penuh dengan kasihan. Belas kasihan.
Masukkan ibu ini dengan roh Tuhan yang membuat mujizat. damai sejahtera di dalam hati kita. Tuhan yang sebenarnya dalam kasih. Tuhan Roh Allah yang lepaskan. Tuhan yang kasih. Tuhan yang membuat mujizat. Membuat mujizat. Bagi Tuhan tak ada besar. Oh Tuhan, You know that nothing will be shaken. Engkau tidak akan membiarkan umatmu dipermalukan. Today we speak as a church. Tapi hari ini kami berkata sebagai gereja Tuhan, Your mercy, kasihannya, kasih setiamu, your mercy, kasih setiamu, your mercy, kasih setiamu, your power to heal. kuasamu untuk menyembuhkan. Do what man cannot do. Lakukan apa yang manusia tidak dapat lakukan. What medicine can do. Apa yang obat tidak dapat lakukan. Oh God, do. Oh Tuhan, lakukan. Preserve this life. Biar hidupnya tetap hidup. Today, that same power Hari ini kuasa yang of sama your Pentecost dari Pentakosta will release it today. kami lepaskan hari ini. We speak today. Kami berkata hari ini, Cancer! kanker paru-paru, hanya, 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 dalam nama Yesus. God of miracle. Tuhan yang membuat mujizat. Is there anything too difficult? Adakah yang terlalu sulit bagimu? Do miracles. Lakukan mujizat. Do Lakukan mujizat. miracles. Lakukan mujizat. Let your legs spread. Biarlah namamu ditinggikan, dimuliakan. I know, God, Aku tahu Engkau Tuhan. you are not happy with the situation. Engkau tidak bersuka cita karena keadaan ini. You are not happy, God. Engkau tidak bersuka cita Tuhan. But we believe Tetapi kami percaya in your name, dalam namamu all things are possible. segala perkara itu mungkin. The victory, Jadi bebas hari ini. the victory. Harus bebas hari ini. Menjadi bebas In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Hallelujah. Kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru. Iman yang baru. We clean the altar. Tuhan perhitungkan Tuhan tahun-tahun yang lain Tuhan. Anda percaya Tuhan. Kau memberikan kekuatan kita perjanjian yang baru Tuhan kami. Engkau Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau berkata hidup, maka kami akan hidup. Kami tidak akan mati. Jika Engkau berkata sembuh, kami akan sembuh. Apapun yang saya katakan, Tuhan menghargainya. Saya memberkati Engkau untuk menjadi sumber sukacita. Berkenan Tuhan turun ke atasmu. Engkau tidak perlu bergumul untuk berhasil dalam, tetapi minyak ini akan menjadi minyak karunia kasih karunia. Saya berdebat. Engkau pergi. Kebesaran Tuhan kami berdoa. Turun atasmu. Terangmu akan bercahaya. Dan tidak ada kegelapan menemui engkau. Tuhan memberikan engkau kemurahan perkenan. Terima. Terima. Kuasa. Membuat kau dibedakan, dipisahkan. Biar Tuhan memberkati engkau. Tuhan berkati engkau. Memberikan kau hati bagi dia untuk mengasihi dia sepanjang umur hidup, sepanjang hidupmu. Engkau diberkati. Selamat. Pergi dan berhasil. Pergi dan berhasil.
yang ini hari ini engkau akan membawa di bawah Tuhan ke desa. Dan Tuhan itu akan membuka-buka pintu lagi untuk kamu. Dan Tuhan akan berhasil. Engkau adalah orang yang terpilih yang besar. Terima destiny. Great destiny. Kau adalah bersinar. Saya berkati kau dalam nama Yesus. Amin. Masih adakah yang sakit? Yang sakit. Adakah yang sakit? Kalau masih ada yang sakit boleh tolong maju bendera. I pray with this water. Saya berdoa dengan air ini. Whatever it is, Apapun itu, healing come on you. ada kesembuhan turun atasmu. Healing. Kesembuhan turun atasmu. Semua asam lambung. Hanya. Kuasa Tuhan membebaskan kau. But free today. Jadi bebas hari ini. But free. Jadi bebas. Jadi sembuh. Water cease to be ordinary water. Jadi air ini berhenti jadi air biasa. Dan menjadi air kesembuhan. Jadi bebas. Jadi sembuh. Yang minum seperti minum obat pagi malam. Jadi bebas. Saya berdoa bagi Bapak. Dalam nama Yesus membebaskan kau. Kesakit yang apapun. Ayo. Yang katakan sakit apa? Satu, dua, jatuh. Sakitnya dipatahkan. Kuasa membebaskan. Kuasa membebaskan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Agar penglihatan ini dipulihkan secara ajaib. Secara ajaib. Biar penglihatannya dipulihkan secara ajaib. Glaukoma senyap. Hanya jadi bebas. Penglihatan jadi jelas dalam nama Yesus. Saya berdoa bagimu ibu. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Biar sakit dihancurkan. Hancur. Lepaskan genggamanmu. Lepaskan genggamanmu. Adakah yang masih sakit boleh bantu? Adakah yang masih sakit boleh bantu? Tuhan membebaskan. Izinkan anak-anak didoakan. Anak-anak boleh maju, silakan. Yang didoakan. Adik-adik yang mau mendapatkan Ayo maju anak-anak. Anak-anak dia maju. Dengan cara yang sama, Yesus memberkati anak-anak. Alkitab berkata bahwa Tuhan memberkati mereka. Memberkati mereka. Yesus memberkati setiap anak-anak ini. Dengan cara yang sama. Minyak ini akan menjadi air minyak perjanjian. Minyak keagungan kebesaran. Tuhan memberkati mereka. Aku lepaskan berkat ini. Anak-anak kita akan berhasil. Mereka akan hidup. Mereka tidak akan mati. Mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan. Mereka akan berhasil. Tidak ada kekurangan. Mereka akan bersinar dan kalian diberkati. Kalian diberkati. Kalian diberkati. Berkati Bapak dari. Berlarilah
Kenapa sakit? Hari ini batuk kenyang. Batuk kenyang. Batuk kenyang. Aku menaruh Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan turun atas air dan ia maka batuk itu akan hari ini jadi bebas. Jadi bebas. Jadi bebas. Kuasa membebaskan engkau. Engkau bebas. Kau bebas hari ini. Jadi bebas. Jadi bebas. Batuk kenyang. Batuk berhenti. Ketika kau minum air itu, Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, ini air untuk Kristus. Kami berdoa untuk air dalam nama Yesus. Air ini hari ini. Air ini hari ini. Tidak lagi menjadi air biasa. Dan kami goncangkan air ini sebagaimana air di kolam Bethesda. Dan setelah air ini digoncangkan, ada kesembuhan, ada mujizat. Oh Tuhan, Tuhan pelihara hidup daripada istri Pak Gembala. Untuk mujizat, untuk mujizat, untuk satu mujizat, untuk satu mujizat, untuk satu mujizat. Jadi tolong Tuhan, kami berdoa kasihan Allah, kasihan berikan kesembuhan atas turun atas biar terjadi mujizat, biar terjadi kesembuhan. Ada kesaksian, kanker, kami perintahkan kuasa Tuhan akan menghancurkan kau, menghancurkan kau, menghancurkan kau. Dan ada mujizat. Oh Tuhan, lakukan yang mustahil. Bahwa hari ini kami akan bersukacita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus.